Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat lainnya yang tidak dapat kita ukur. Nah, kemudian salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, bikaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya ingin menyapa kabar teman-teman sekalian. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah bi khair. Sehat, Kak. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Sehat ya semuanya ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan tidak terasa ya teman-teman, pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang keempat sekaligus penutup untuk Bootcamp Tazkiyah Jura Skill Ramadan Revolusi Skill 2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh pemateri yang luar biasa bersama Kak Mukni Kahila Santi. Beliau merupakan salah satu mahasiswi berprestasi Hafiz-Trainer Tazkiyah. Dan FYI teman-teman, Masya Allah, beliau baru saja menyelesaikan hafalan 30 juznya. Mudah-mudahan hafalan beliau menjadi hafalan yang berkah, insya Allah. Dan adapun tema yang akan dibawakan pada hari ini adalah Al-Quran menginspirasi generasi Z berprestasi. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu pemateri pada hari ini. Assalamualaikum Kak Kahila. Waalaikumsalam Kak Nadia. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Nadia sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dan pada kali ini akan dibawakan oleh kakak kita, Kak Muhammad Daud Amin. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا تناجوتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron kepada Kak Daud Amin yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya teman-teman, ini ada sedikit apa ya, agar menyemangati teman-teman sekalian, insya Allah nanti di akhir sesi akan ada door prize bagi satu penanya terbaik. Ya, oleh karena itu, mari kita sama-sama simak materi dengan baik dan siapkan pertanyaan terbaiknya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Kakak Hila. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin share screen ya teman-teman. Sudah kelihatan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Kak Alhamdulillah Hila. baik Kak. Tetap semangat ya, walaupun udah mau dekat-dekat waktu buka nih. Biasanya jam-jam segini waktunya lemes. Nah, oke. Insya Allah semangat Kak. Semangat ya. Baik, pertama-tama terima kasih kepada teman-teman Tazkiyah Juara, terutama CEO-nya, Bang Haidar, yang udah mengundang kami untuk mengisi webinar hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menghadiri webinar hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara hari ini. Baiklah, acara hari ini bertemakan Al-Quran menginspirasi generasi Z berprestasi. Selanjutnya, sebelumnya teman-teman, sebelum aku mulai, aku akan memberikan door prize untuk 2 orang dengan respon terbaik dan menarik pada materi hari ini dengan post di story IG dan tag @tazkiyahjuara dan IG aku biar aku tahu @m__k _nya 2 kali ya. Nah, itu nanti pengumumannya di 18 April 2023. Jadi, alhamdulillah hari ini ada 3 door prize nih. 2 dari aku, 1 dari Tazkiyah Juara gitu ya. Jadi, silahkan teman-teman boleh dong diikutin acaranya dengan baik. Oke, selanjutnya adalah bahasan kita hari ini. Yang pertama ada bersungguh-sungguhlah. Kemudian, di manakah karya kita? Selanjutnya, tempat seharusnya hati bertaut. Barulah aku mengajak teman-teman, yuk kita menjadi keluarga Allah, serta menjelaskan keutamaan dan urgensi menghafal Quran dan tips and triknya. Yang pertama, ayo bersungguh-sungguhlah. Kenapa bersungguh-sungguh? Karena di dalam surat Ali Imran ayat 133 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan surat Ali Imran, seorang muslim itu diharuskan mempunyai motivasi yang tinggi dalam hal apapun, kecuali kemaksiatan ya. Nah, di sini kan dikatakan bersegeralah dengan menggunakan kosakata wasari'u. Nah, arti lainnya juga bisa selain bersegeralah itu cepatlah gitu. Ayolah gitu, bersegeralah gitu. Jadi di sini dalam artinya bersegeralah dalam hal apa? Dalam hal kita meminta ampunan kepada Tuhan kita. Dan kita pun diganjarkan surga yang luasnya seluas langit yang bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Setelah seorang muslim itu dicirikan, haruslah memiliki motivasi yang tinggi. Kemudian kita lanjut kepada dalil yang kedua, yaitu jalan paling cepat menuju surga. Apa itu jalan yang paling cepat menuju surga? Yaitu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, hal itulah yang menjadi alasan bahwa menuntut ilmu itu kadangkali melelahkan serta menguras banyak biaya. Karena apa? Karena sudah dijanjikan menjadi jalan yang paling cepat menuju surga. Nah, setelah kita bermotivasi untuk bersungguh-sungguh, kita juga harus giat dalam menuntut ilmu gitu. Nah, apalagi hal yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu?
Yaitu di dalam hadis yang selanjutnya adalah sebenarnya para nabi itu mewariskan ilmu, bukan harta. Yang bunyinya dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, sesungguhnya para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak mewariskan emas maupun perak. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman, kalau sekarang kita itu memperebutkan harta warisan orang tua kita gitu. Nah, tapi para nabi itu mewariskannya ilmu, bukan harta gitu. Merupakan sebaik-baiknya manusia, ya kan ya. Nah, kalaupun kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, mendekati sebaik-baiknya manusia, ya kita pun harus menuntut ilmu dan juga mengikuti jejak mereka, seperti itu. Jadi alasan apa lagi sih yang menghentikan kita untuk nggak bersemangat untuk menuntut ilmu? Oke, ini juga ya, aku mau sharing teman-teman hadis favorit aku, dan ini sampai aku jadikan wallpaper HP aku. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu serta jangan lemah. Ini aslinya hadisnya sangat panjang ya teman-teman, tapi ini aku ambil potongannya aja, karena potongan ini pun sangat padat dan ringkas dan sangat bermanfaat teman-teman. Kata-kata yang pertama, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Nah, kita diperintahkan di sini kita untuk bersungguh-sungguh untuk hal yang bermanfaat. Nah, kita itu seharusnya pede aja ya kalau dalam hal kebaikan, dan jangan merasa minder untuk melakukan hal kebaikan, karena ya orang-orang aja zaman sekarang pede kok untuk nge-publish keburukannya gitu. Masa kita nggak pede sih untuk melakukan kebaikan gitu. Dan kita mensyiarkan secara nggak langsung, itu mensyiarkan dakwah kita juga gitu. Kemudian setelah kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita, diperintahkan mintalah pertolongan kepada Allah. Nah, maksudnya apa? Kita harus melibatkan Allah dalam segala kegiatan kita. Kemudian setelah itu diperintahkan serta janganlah engkau merasa lemah. Karena memang banyak ya godaannya teman-teman untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya itu kita didoakan juga, diperintahkan juga untuk berdoa jangan merasa lemah, seperti itu. Oke. Nah, setelah hal-hal tadi, pertanyaannya adalah di mana karya kita? Nah, ini aku menceritakan refleksi pada orang-orang terdahulu. Kisah-kisah inilah yang memotivasi aku. Ya, kita sharing aja ya teman-teman. Ini salah satu cerita yang memotivasi aku untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, itu adalah kisah antara Jalut, Tolut, dan Daud. Sebuah kisah dalam surah Al-Baqarah. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kisah antara Jalut, Tolut, dan Daud? Ada yang tahu? Ini ada di surat Al-Baqarah juz 2, di agak terakhir juz 2. Ini kisahnya, jadi waktu itu kisahnya bermula ketika Nabi Musa itu telah meninggal. Nah, Nabi Musa kan waktu itu memimpin Bani Israel. Sedangkan dengan meninggalnya Nabi Musa, Bani Israel itu kehilangan arah dan nggak tahu tujuan karena hilangnya Nabi mereka gitu. Maka dari itu mereka pun dijajah oleh seorang raja bernama Jalut. Jalut ini berasal dari dinasti Bukhtanasar. Dan Jalut ini sendiri dicirikan dengan orang yang berperawakan besar, titan ya, raksasa, sangat besar seperti itu. Makanya kekuatannya sangat kuat dan sulit dikalahkan oleh Bani Israel. Sedangkan itu Bani Israel tidak tahan oleh keadaan saat itu karena mereka diusir dari kampung halamannya, kemudian dipisahkan dari anak-anak dan istri mereka. Mereka pun doa kepada Allah, ya Allah, utuslah kepada kami seorang nabi dan seorang panglima perang untuk menghadapi Jalut, kata mereka seperti itu. Kemudian Allah pun mengabulkan doa mereka dan mengutus Nabi Samuel untuk memandu Bani Israel. Kemudian Bani Israel tadi meminta kepada Nabi Samuel, tolong utuslah panglima perang kepada kami untuk menghadapi si Jalut ini, gitu kan. Nah, kemudian Nabi Samuel pun berdoa kepada Allah, dan Allah pun mengutus Tolut untuk menjadi panglima perang mereka. Tolut ini merupakan seorang yang biasa-biasa aja, bukan keturunan bangsawan dan tidak memiliki banyak harta. Maka dari itu Bani Israel protes lagi. Kenapa Tolut yang dipilih di antara kami gitu? Padahal dia bukanlah orang yang banyak harta dan juga
bukan dari keturunan bangsawan. Dan Nabi Samuel pun berkata, ya Allah mempercayakan hal ini kepada Tolut karena beliau bijaksana dalam mengambil keputusan seperti itu. Dan juga Bani Israel yang awalnya protes itu akhirnya bungkam karena ada de facto dari Nabi Samuel, yaitu sebuah tabut. Tabut adalah peti emas yang di dalamnya itu adalah kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat sebelumnya itu dicuri dari dinasti Bukhtanasar. Ini menunjukkan sebuah mukjizat kepercayaan bahwa Tolut memang dijadikan panglima perang untuk Bani Israel. Nah, Daud di sini siapa? Daud di sini saat itu adalah salah satu pasukannya Tolut. Waktu itu Daud ini adalah Nabi Daud alaihi wasallam. Namun di saat itu Daud masih kecil dan belum menjadi nabi, belum diangkat menjadi nabi. Namun namun menjadi salah satu pasukannya Tolut. Singkat cerita, berangkatlah pasukannya Tolut untuk menghadapi Jalut. Nah, sebelum peperangan dimulai, biasanya akan diadakan duel 1 lawan 1 nih dari setiap perwakilan pemimpin pasukan. Nah, pertama tuh pasukan Tolut menghadapi Jalut. Semuanya salah satu perwakilan pasukan Tolut nggak ada yang bisa menghadapi si Jalut. Dari memakai perang, tombak, pakai panah, nggak ada yang bisa mengalahkan Jalut. Kemudian saat itu Daud mudalah yang menawarkan diri kepada Tolut untuk menghadapi Jalut. Nah, gimana caranya? Daud pun dengan percaya diri menggunakan strategi yaitu melemparkan batu menggunakan ketapel ke kepalanya Jalut sehingga 3 kali, hingga darah pun mengucur di kepala Jalut hingga matilah Jalut saat itu. Dengan matinya Jalut, akhirnya pasukan mereka pun melemah dan kaum muslimin saat itu menang. Nah, disinilah cikal bakal Daud dijadikan nabi. Nah, menurut aku ini bagiku sangat menginspirasi karena waktu itu di saat biasanya berperang, biasa ya kalau berperang itu orang-orang tua gitu kan ya, orang-orang yang udah dewasa dan ego-egonya orang tua itu kan kayak kita duluan nih kayak gitu kan. Tapi Daud tetap izin dan akhirnya pun bisa kok seorang yang muda itu mengalahkan apa yang ada di hadapannya gitu. Jadi kita dari muda itu harus udah memikirkan strategi gimana untuk menghadapi apa yang di depan kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kisah dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi adalah penulis Riyadhus Shalihin. Nah, kita tahu ya teman-teman, kitab yang paling laku mungkin di seluruh dunia adalah Al-Quran. Setuju nggak? Karena kan muslim banyak ya di dunia, dan Al-Quran di mana-mana itu dicetak gitu. Wakaf Quran di mana-mana, terus beli Quran di mana-mana. Setiap muslim wajib punya Quran, setiap orang 1 minimal gitu. Nah, kemudian kitab apakah yang paling laris kedua setelah Al-Quran? Maka jawabannya adalah Riyadhus Shalihin. Kenapa Riyadhus Shalihin? Karena Riyadhus Shalihin adalah sebuah kitab yang berisikan hadis-hadis sahih, yang isinya hadis-hadis mutafakun alaih, yang hadisnya ada hadis Bukhari dan Muslim gitu. Dengan adanya hadis-hadis sahih itulah semua umat muslim itu bersandar kepada Riyadhus Shalihin setelah Al-Quran. Karena kan sandarannya umat muslim setelah Al-Quran ya sunnah Nabi gitu. Nah, apa yang menginspirasi dari Imam An-Nawawi? Dengan karyanya yang sehebat itu, sehebat Riyadhus Shalihin, kita refleksi kepada masa lalunya Imam An-Nawawi di saat umurnya 10 tahun. Di saat umurnya 10 tahun, kita ngapain di saat umur 10 tahun? Ya mungkin kita masih main kelereng mungkin, atau masih main-main ya sama teman-teman kita. Namun Imam An-Nawawi itu nggak seperti itu teman-teman. Karena dikisahkan ketika Imam An-Nawawi diajak teman-temannya, kayak contohnya nih ya, kayak An-Nawawi main yuk, kayak gitu kan. Nah, An-Nawawi itu nangis sehingga bersembunyi di rumahnya, nggak mau menerima ajakan bermain temannya. Dan dia memilih untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, disebutkan juga bahwa ia menghadiri 12 halaqah dalam sehari. 12 halaqah mungkin anak-anak seumuran beliau saat itu tidak sanggup untuk sampai 12 halaqah dalam sehari. Kemudian ia pun rajin sekali dan menghafal banyak hal. Di sini dia juga mengungguli teman-teman yang lain. Dipercaya beliau akan menghasilkan karya yang besar, dan ternyata memang terjadi bahwa karyanya terlahirlah Riyadhus Shalihin salah satunya. Banyak lagi ya, ada kitab Arba'in, ada kitab At-Tibyan gitu, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, Muhammad Al-Fatih. Nah, siapa sih yang nggak familiar sama Muhammad Al-Fatih? Yaitu penakluk Konstantinopel.
kenapa sih Konstantinopel itu harus dilulukan? Kenapa sih Muhammad Al-Fatih itu selalu diceritakan gitu? Karena apa? Karena udah dijanjikan oleh Rasulullah SAW ketika perang Khandaq beliau bersabda, sesungguhnya kota Konstantinopel pasti akan ditaklukkan oleh seseorang. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Nah, siapa yang nggak bergetar hatinya ketika mendengar hadis ini di saat zaman itu? Mendengar hadis itu setelah wafatnya Rasulullah, zamannya Khulafaur Rasyidin ya, zamannya dari Abu Bakar sampai Utsman bin Affan, kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, nggak ada yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Terakhir, sebelum Muhammad Al-Fatih, yang berusaha menaklukkan Konstantinopel sendiri adalah ayahandanya sendiri, namun tetap gagal. Nah, maka dari itu ayahnya pun mendidik Al-Fatih untuk dijadikan bibit cikal bakal panglima perang nantinya gitu. Karena dari kecil udah diajarkan menghafal Al-Qur'an, diajarkan strategi perang, diajarkan ilmu agama. Nah, Al-Fatih pun dari situ banyak belajar dari kegagalan para pendahulu dalam menaklukkan Konstantinopel, sehingga banyaklah ide-ide dan strategi-strategi yang cemerlang yang mampu menjadi faktor penting dalam menaklukkan Konstantinopel. Apa aja? Nah, Al-Fatih itu di saat pendahulu-pendahulunya dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai dinasti Utsmaniyah, itu semua pejuang penakluk Konstantinopel itu saat itu adalah orang-orang tua. Sedangkan Muhammad Al-Fatih di saat zamannya waktu itu beliau masih berumur 21 tahun. Namun ada juga yang bilang umurnya masih 25 tahun. Nah, hal strategis apa yang beliau lakukan? Yang pertama, beliau melakukan bekerjasama dengan seorang insinyur untuk membuat sebuah bom meriam, yang mana bom meriam itu beratnya 700 ton dan harus ditarik oleh 60 lembu dan 200 pasukan manusia gitu. Kemudian bom itu nantilah yang akan menjebol bentengnya Konstantinopel. Kemudian yang kedua, adalah waktu itu ada yang menasihati Muhammad Al-Fatih untuk menyerang Konstantinopel di bagian utara. Karena di bagian utara itu jarang pasukannya yang menjaga itu sangat sedikit. Jadi mereka bisa menyerang lewat sana. Namun untuk menyerang lewat sana harus melewati Selat Tanduk Emas. Dan itu tuh kalau seandainya kapal lewat itu tentunya langsung ketahuan gitu dan pasti akan gagal lagi untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah, cara Muhammad Al-Fatih untuk bisa menembus benteng utara adalah dengan mengangkat semua 72 kapalnya melalui jalur darat dengan menggunakan kayu-kayu di bawahnya kemudian ditarik dengan rantai gitu. Kayak nggak kepikiran ya mengangkat sebuah kapal, 72 kapal loh, bukan sebuah ya. 72 kapal di darat bukan di lautan gitu, demi untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah, maka itu ada yang bilang juga, jika Christopher Columbus berlayar di tengah lautan, maka Muhammad Al-Fatih dapat berlayar di pegunungan yang terjal. Dengan itulah Muhammad Al-Fatih dapat menaklukkan Konstantinopel, dan dengan itulah dia juga menjadi sebaik-baiknya pemimpin pasukan di hari itu, dan pada hari itu juga pasukannya pada hari itu adalah sebaik-baiknya pasukan. Nah, Muhammad Al-Fatih di umur 21 tahunnya, prestasinya adalah menaklukkan Konstantinopel. Mungkin ya, kita di umur 21 tahun, mungkin prestasi kita skripsi, ya kan? Skripsi, atau mungkin kita menangkan kompetisi, atau kita buat suatu hal yang baru gitu. Nah, Muhammad Al-Fatih itu memenangkan perang gitu. Dan dijanjikan oleh Rasul menjadi sebaik-baiknya panglima perang. Pasukannya pun sebaik-baiknya pasukan pada hari itu. Wah, apalagi sih yang nggak membuat kita tuh kayak termotivasi ya sebagai anak muda gitu. Di antara 3 cerita ini, semua kisah-kisah orang hebat itu bisa diraih dari ketekunan kita di saat muda, teman-teman. Maka dari itu, ayolah kita bersama-sama semangat membentuk diri kita di saat muda ini untuk menciptakan karya yang besar nantinya di saat kita besar nanti. Selanjutnya, setelah kita memahami dan merefleksi kepada orang-orang terdahulu, perlu kita ketahui juga seharusnya di mana tempat hati kita bertaut. Apa itu maksudnya? Dikatakan di sini dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sandal sekalipun. Maksudnya apa?
Maksudnya dalam hal sesepele, sendal kita itu talinya putus, kita haruslah meminta doa kepada Allah. Ya, pertama itu ngeluhnya tuh langsung aja ngeluh ke Allah gitu, teman-teman. Kayak, ya Allah, sendalnya putus gitu kan. Jangan langsung, apalah nih, sendalnya putus. Jangan langsung kayak gitu. Kayak, ya Allah, sendalnya putus. Ya Allah, berikanlah rezeki untuk bisa beli sendal baru. Minimal kayak gitu. Maksudnya apa? Kita tuh harus melibatkan Allah dalam segala kegiatan kita. Ya, percayalah kepada Allah, maka Allah akan percaya kepada kita. Itulah salah satu kuncinya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah, sudahkah kita bersyukur? Nah, ini juga salah satu hadis yang mengena di hati aku. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat, maka beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni? Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang udah diampuni, ngapain loh sholat tuh sampai kakinya bengkak gitu loh, kata si Aisyah. Kemudian beliau pun menjawab, wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Apalah aku abadan syakura gitu. Kayak selevel Nabi aja yang udah dijanjikan surga nih, yang udah dijanjikan terbebas dari dosa. Itu sholat malamnya sampai kakinya bengkak gitu. Nah, kita yang masih receh-receh ini, gimana ya keimanan kita gitu. Ini juga refleksi untuk kita bersama-sama, sudahkah kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah yang nggak terhitung seberapa banyaknya. Nah, kemudian aku juga mau mengajak teman-teman untuk yuk kita menjadi keluarga Allah. Apa itu keluarga Allah? Karena di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul pun menjawab, para ahli Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Apa sih emang istimewanya menjadi keluarga Allah? Nah, bayangin aja nih teman-teman, seandainya kita itu menjadi keluarga seorang gubernur atau keluarga seorang presiden atau keluarga seorang yang orang-orang penting gitu. Kita kalau misalnya ada apa-apa, tenang gitu kan. Tenang, ada bapak aku kok gitu kan misalnya. Tenang, ada om aku kok gitu. Maksudnya itu ya jalur orang dalam gitu. Namun di sini Rasulullah pun udah menawarkan loh, kita ada loh jalur dalamnya versi langit gitu. Kalian tuh mau nggak sih menjadi keluarganya Allah? Nah, otomatis kalau kita tuh menjadi keluarga seseorang gitu kan, kalau kita menjadi keluarga bapak kita atau keluarga om kita gitu, tentu kita yang diprioritaskannya karena kita adalah orang terdekatnya. Nah, gimana kalau misalnya kita menjadi keluarga Allah gitu? Nah, siapa itu keluarga Allah? Yaitu para ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau misalnya kita menghafal atau membaca Al-Quran, kita udah dijanjikan oleh Rasul kalau kita itu menjadi keluarga Allah gitu. Apapun masalah kita, ya adukanlah kepadanya karena kita adalah keluarganya. Selanjutnya, emang apa sih keutamaan dari menghafal Al-Quran? Ini juga lah hal-hal yang memotivasi untuk menghafal Al-Quran. Karena kita harus mengetahui apa aja sih keutamaan, apa aja sih kepentingan, apa aja ganjaran kalau kita itu menghafal Al-Quran. Jangan menghafal Al-Quran itu sekedar paksakan. Jangan mengejar Al-Quran itu sekedar demi ujian, demi kelulusan gitu. Karena sendiri aku mengalaminya teman-teman pas aku SMP diwajibkan menghafal 5 juz nih tamat dari kelas 3 SMP. Kalau misalnya barang siapa yang dia menghafal Al-Qur'annya bagus dan banyak, itu juga mempengaruhi rapornya gitu. Karena aku tuh pernah di kelas 8-nya ada yang hafalannya lebih tinggi daripada aku, dia yang juara 1 gitu. Sedangkan akademiknya tuh beda jauh gitu loh sama aku gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kayak terpukul kan. Aku terpukulnya saat itu bukan karena Allah gitu, karena nilai. Makanya aku nggak mendapat saat itu, aku belum mendapat esensi gimana apa sih menghafal Al-Quran dan belum mendapat esensi apa pentingnya Al-Quran dan seberpengaruh apa dia dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus mengetahui apa aja keutamaannya. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi sahibul Al-Quran. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Quran. Syafaat itu artinya penolong ya teman-teman. Nah, kita hari kiamat itu sungguh besar fitnahnya. Sekarang aja kita udah banyak terfitnah nih. Kayak fitnah wanita misalnya ya. Gara-gara seorang wanita
terbongkar tuh semua laporan keuangan Kemenku gitu. Itu baru godaan dunia gitu. Gimana kalau fitnahnya hari kiamat kayak seperti Dajjal atau dan lain-lainnya. Kita nggak bisa terelakkan, maka dari itu kita mengharapkan ada penolong nih dari Al-Qur'an, dari apa yang kita hafal dan apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, derajat di surga tergantung pada hafalan Al-Qur'an. Diriwayatkan dalam hadis Abu Daud, akan dikatakan kepada sahibul Quran atau di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Nah, maksudnya apa? Ini waktu itu aku pernah dengar jokes gitu, diceritakan kalau anak-anak Palestina itu, misalnya nih, yang satu udah hafal 30 juz, yang satu baru hafal 28 juz gitu. Terus yang 30 juz nih bilang kan, kamu buruan dong ngejar aku selesai hatam 30 juz. Kalau enggak, ntar aku dada-dada tuh dari surga paling dari atas kayak gitu. Terus yang hafalan 28 juznya merengek dong. Aku nggak mau dong di bawah kamu, aku juga mau bareng-bareng kamu kayak gitu. Jadi maksudnya itu jokesnya anak-anak Palestina, aku diceritain gitu secara urban legend aja gitu. Jadi maksudnya derajat di surga kita juga tergantung pada hafalan Al-Qur'an kita. Mungkin ya variabel untuk menentukan kita di mana surga kita nantinya banyak loh. Bisa dari pintu puasa, bisa dari pintu sholat gitu. Nah, salah satunya juga bisa dari pintu menghafalkan Al-Qur'an. Jadi kita kejar aja nih semua teman-teman. Kita kejar semua kebaikan-kebaikan buat kita menjadi meraih surga gitu. Selama ada kesempatan, kenapa tidak? Kemudian yang ketiga adalah termasuk sebaik-baiknya manusia. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sebaik-baiknya kalian adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi yang orang yang terbaik dijanjikan oleh Rasul bukanlah orang-orang yang mengajarkan aja, bukanlah orang-orang yang pro aja gitu. Tapi yang baru mempelajarinya juga loh dibilang sebaik-baiknya kalian gitu. Maka dari itu, karena udah dijanjikan nih termasuk sebaik-baiknya manusia, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an itu juga lah yang diutamakan untuk menjadi pemimpin gitu. Karena dijanjikan sebaik-baiknya manusia. Kemudian yang kedua adalah urgensi menghafal Al-Qur'an. Urgensi itu maksudnya kepentingan kita menghafal Al-Qur'an karena ini ada ganjarannya gitu. Yang pertama, membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang agung. Ini sering ya kita dengar dalam hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan lipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau dihitung alif lam mim itu ada 3 huruf, dan 3 huruf itu dikalikan 10, berarti ada 30 kebaikan. Nah, gimana? Apalagi ya sekarang teman-teman bulannya Ramadan. Bulan Ramadan, kalau dalam bahasa game kita itu pahala kita lagi dapat double XP. Nah, kita tuh udah dijanjikan nih, udah dikalikan satu huruf itu 10 kali pahala. Kemudian di bulan Ramadan lagi. Kemudian kita juga lagi di malam-malam 10 malam terakhir. Gimana kalau misalnya teman-teman itu membaca Al-Qur'an di saat malam terakhir? Wah, dikalikan tuh. Lebih baik dari 1000 kali bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Dikalikan 1000. Wah, nggak kebayang ya berapa juta pahala yang kita dapatkan pada saat-saat seperti ini. Nah, apalagi sekarang sudah nanti malam ke-26. Masih ada malam 27, 28, 29. Nah, sebaiknya ayo kita kejar malam-malam terakhir kita untuk memperkuat menghafal Al-Qur'an. Buat yang bukber, boleh sih bukber ya, tapi jangan sampai sholatnya itu tertinggal, ibadahnya tertinggal gitu. Karena ini sangat urgen gitu. Malam-malam terakhir. Sebaiknya kita untuk bersemangat untuk menghabiskan malam-malam terakhir kita untuk beramal ibadah gitu. Kemudian yang kedua adalah tadabbur dan tafakkur. Disebutkan dalam Quran surat Muhammad, maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka terkunci? Maksudnya apa? Dengan membaca Al-Qur'an, kita seharusnya mentadabbur dan bertafakkur. Tadabbur itu membaca Al-Qur'an serta memahami isi-isinya. Sedangkan tafakkur itu kita memahami apa sih maksud Al-Qur'an ini. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri itu sangat banyak nih, teman-teman. Ada kisah, ada hukum, ada peringatan, ada kabar bahagia, dan ada kabar yang menyedihkan gitu. Di dalam Al-Qur'an sendiri itu banyak kisah-kisah juga ya.
Aku paling suka itu memang kisah-kisah seperti yang Jalut, Tolut, dan Daud tadi. Kemudian juga ada kisah Musa dan Fir'aun, kemudian kisah Maryam, kemudian kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya, kemudian kisah Nabi Muhammad sendiri juga ada gitu. Sangat banyak kisah-kisah di dalamnya dan itu sangat mengagumkan. Dan itu bisa dijadikan pelajaran bagi kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di zaman kita, teman-teman gitu. Kemudian juga ini berhubungan dengan yang ketiga adalah obat bagi penyakit hati. Dalam surat Al-Isra dikatakan, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar. Nah, seperti dalam surah Al-Insyirah dikatakan ya, inna ma'al usri yusra gitu. Dikatakan di situ sesungguhnya bersama inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kata-kata yang di sini digunakan itu sangat indah loh teman-teman. Digunakan ma'a, bersama, bukan sesudah, bukan ba'da gitu. Jadi kalau misalnya kita itu mengalami kesulitan, kita percaya bahwa di dalam kesulitan kita itu ada bersama kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi bersama kesulitan kita itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra dikatakan 2 kali dalam surat Al-Insyirah. Bukankah itu sangat menyejukkan hati kita di saat kita kala sedih gitu. Belum lagi ayat-ayat yang sangat banyak. Banyak sekali teman-teman yang sangat bisa mengobati hati kita. Seperti itu. Kemudian barulah tips and trik membaca dan menghafal Al-Quran di tengah-tengah kesibukan. Jadi ya teman-teman secara nggak langsung presentasi sebelumnya itu juga udah tips and trik juga gitu. Karena ini di sini dikatakan yang pertama, meluruskan niat serta memahami keutamaan dan urgensi menghafal Al-Quran. Jadi kita harus meluruskan niat ya untuk menghafal Al-Quran. Kita harus betul-betul mencintai dan memahami bahwa ini nih perkataan Allah loh. Dengan kita membaca Al-Quran, secara nggak langsung kita itu membaca apa yang disampaikan Allah kepada kita gitu. Seperti itu. Luruskan niat kita sehingga hati kita pun menerima ilmu Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah meneladani orang-orang terdahulu. Kalau versinya aku 3 cerita tadi, tapi kalau dari teman-teman sendiri pasti sangat banyak dong cerita-cerita yang menginspirasi gitu. Wah, nggak usah deh diceritakan satu-satu. Pasti sangat banyak nih melalui orang-orang terdahulu, ulama-ulama kita, bahkan sahabat-sahabat Rasul gitu. Kemudian ini yang ketiga, manajemen waktu dengan mencatat kegiatan di kalender. Banyak nih para mahasiswa yang melupakan bagian ini. Kita harusnya seorang mahasiswa itu mempunyai kalender kegiatan, teman-teman. Nah, dengan kita memiliki kalender seperti misalnya hari Senin ada misalnya ada acara ini, ada acara ini. Kemudian kita sisihkan waktu kita di mana waktu tersebut kosong untuk kita bisa menghafal atau membaca Al-Qur'an. Sebaiknya waktu yang paling oke itu di saat kita sibuk, biasanya itu ba'da subuh dan ba'da maghrib gitu. Terserah mau kapan menghafal dan membacanya, minimal sehari itu harus ada membaca Al-Qur'an gitu. Itulah tanda kita hati kita masih ada sisa keimanan karena kita masih mengingat Al-Qur'an. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membuat target jangka pendek, menengah dan panjang. Selainnya proker organisasi, kita pun dalam mengorganisasikan diri kita sendiri juga harus memiliki target jangka pendek, menengah, dan panjang. Nih, aku berikan contohnya. Contohnya misalnya jangka panjang dulu, jangka panjang. Aku pengen hafal 30 juz. Dalam berapa tahun misalnya? Dalam 2 tahun misalnya. Nah, itu jangka panjang. Jangka menengahnya, dalam 2 tahun, berarti sebulan itu aku harus menghafal atau membaca berapa juz gitu. Setelah menengah pun ke jangka pendek. Nah, udah per bulan nih, misalnya per bulan harus menghafal 1 juz misalnya ya. Kemudian jangka pendeknya berarti per pekan atau per harinya aku harus menghafal berapa halaman, seperti itu. Jadi semuanya itu harus dibikin target-targetnya gitu. Supaya kita itu mencapainya itu lebih terarah gitu. Kemudian tak lain tak bukan adalah memiliki guru, mentor atau ustadz ustazah. Kenapa? Karena harus ada yang membimbing kita. Apalagi kita baru pertama kali belajar ya misalnya gitu. Kita nggak boleh haus akan ilmu gitu. Karena kita setiap umurnya kita harus belajar. Yang untuk kita harus memiliki guru atau ustadz ustazah yang bisa mengoreksi kesalahan kita. Kemudian yang terakhir pastinya jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi
tips and trik mendapatkan mentor online. Nah, jadi aku juga mau memperkenalkan startup aku. Aku merupakan co-foundernya, yaitu adalah Sabilul Ilmi, bisa cari di IG-nya Sabilul Ilmi. Jadi ini merupakan platform belajar tahsin dan tahfiz online private. Kemudian ini merupakan solusi belajar Al-Quran walaupun sibuk. Kemudian kami juga memiliki kurikulum yang sistematis, jadi setiap pertemuan itu sudah ada kurikulumnya dan dijanjikan kita ingin belajar apa hari ini. Nah, kemudian waktu belajar juga fleksibel, tergantung peserta dan guru pada hari itu bisanya sama-sama bisa kapan. Pertemuannya juga dalam sepekan itu 3 kali. Jadi dalam sebulan itu ada 12 kali pertemuan. Dan juga mendapatkan e-sertifikat. E-sertifikatnya ini haruslah melewati soal-soal yang sudah diberikan untuk mengukur kapabilitas peserta tersebut gitu. Apakah dia betul-betul memahami pelajaran yang selama ini diberikan oleh gurunya seperti itu. Batch pertama insya Allah Ta'ala buka pendaftaran mulai 5 Mei nanti. Di saat setelah Lebaran. Udah lama banget sih, udah 5 Mei 2023 gitu. Kemudian khusus peserta webinar Tazkiyah Juara mendapatkan voucher diskon 50% dengan syarat screenshot slide ini gitu. Screenshot aja. Tapi sayang sekali masih untuk ahwat saja. Ini worth up sampai hampir Rp90.000. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya atau ibunya atau tantenya atau mungkin teman-teman sendiri juga ingin belajar tahsin dan tahfiz online private, boleh nih di screenshot khusus peserta webinar Tazkiyah Juara. Nah, itu. Ini juga yang harus kita ketahui bahwa membaca dan menghafal Al-Quran itu haruslah meluangkan waktu, bukan menunggu waktu luang. Seperti itu. Sekian presentasi dari aku. Thank you. Keep in touch with me. Bisa kunjungi Instagram aku, @_azukk. Kemudian ini email aku, muknike@gmail.com. Dan bisa juga kunjungi LinkedIn aku. Oke, thank you. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, tabarakallah, materi yang luar biasa dari Kak Kahila ya. Masya Allah, sangat tertampar nih Kak Ila akan materi yang Kakak sampaikan tadi. Mudah-mudahan dari materi tadi bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, reminder nih teman-teman bahwa insya Allah nanti akan ada ya satu pertanyaan terbaik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat. Dan juga Kak Hila boleh dong di-reminder mungkin teman-teman tadi ada yang baru bergabung terkait dengan Druze Prize yang dari Kak Hila gitu. Oh ya teman-teman, terima kasih ya kalau udah menyimak dari awal sampai akhir. Nah, boleh kalau misalnya tadi udah punya catatannya, boleh dibikin juga resumenya di story IG, tag akun Tazkiyah Juara dan akun aku. Ntar tanggal 18 April ada pengumumannya buat pemenangnya. Seperti itu. Thank you. Oke, baik ya itu teman-teman tadi ada door prize dari Kak Kahila ya. Jadi teman-teman nanti tinggal review materinya, terus jangan lupa tag akun IG-nya Tazkiyah Juara dan juga akun IG-nya Kak Kahila. Baik, saat ini sudah ada satu penanya dengan Kak Almer ya. Silahkan Kak Almer. Izin tanya ke Kak Kahila. Sebelumnya maaf nggak bisa buka kamera. Mau nanya Kak, kalau kan di Quran sering sebutin Kak, kalau misalkan kita berbuat baik dapat pahala. Itu kalau misalkan kita baca Quran juga, kita dapat kebaikan 1 huruf dibalas 10 ya. Tanyanya tuh Kak, kalau misalkan kita udah berbuat baik nih Kak, berbuat baik, habis itu juga ada sering baca Quran, tapi kita masih nggak ngerasa kita ada dapat pahala dari Allah. Misalkan hidup kita nggak berubah gitu Kak, hidup kita gini-gini aja, padahal kita udah berbuat baik, kita udah baca Quran juga, tapi keadaan kita sama sekali nggak berubah Kak. Nah, itu gimana Kak cara menanggapi keadaan yang kayak gitu Kak? Terima kasih. Ya baik Kak Kahila, langsung saja dijawab Kak. Masya Allah ya. Ini keluar nggak nih suaranya? Masya Allah pertanyaannya sangat berat dan sangat kritis ya. Gimana tadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita memang sudah dijanjikan
sudah dijanjikan kalau membaca Al-Quran itu mendapatkan kebaikan. Namun ketika membaca Al-Quran kita merasa hidup kita seperti itu-itu saja. Nah, ini teman-teman, selain membaca Al-Quran, kita tadi seperti yang sudah aku jelaskan juga, kita juga harus mentadabburi Al-Quran. Kita namanya juga ya, dalam kehidupan sebenarnya variabel untuk mengubah kehidupan orang itu berbeda-beda. Namun kalau dari jalur Al-Qurannya, yang pertama kita itu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga mentadabburi Al-Quran. Contohnya aja itu membaca Al-Quran sambil membaca artinya, seperti itu. Kalau misalnya sejujurnya aku juga sih dulu ketika aku SMP itu kayak nggak tahu ya arah kehidupan itu mau kemana, seperti itu. Namun dengan kelas 10 aku coba nih metode menghafal aku itu membaca ayatnya sambil tahu artinya gitu. Jadi kayak tahu kisahnya. Banyak sih kisah-kisah yang sangat menginspirasi aku. Contohnya, aku contohin ya. Kita tahu ya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya saudara sekitar 10 atau 11 ya, atau 9 ya, pokoknya banyak deh saudara tirinya, sedangkan saudara kandungnya kan Bunyamin gitu. Nah bahasanya tuh gini, Nabi Yusuf aja sama saudaranya itu dicelakakan gitu. Maksudnya itu gini, kan dijanjikan nih, ada juga nih hadis Rasulullah seperti ini, orang-orang yang mendekati tingkat kenabian itu adalah orang-orang yang hidupnya itu susah dan berbagai kesusahan gitu. Jadi maksudnya itu kayak semakin susah hidup kita, berarti iman kita itu semakin kuat, diuji Allah gitu. Contohnya Nabi Yusuf aja itu diuji oleh saudaranya sendiri. Oleh saudaranya sendiri itu dicelakakan oleh apa? Jadi kayak bahasanya apa? Pertanyaannya, apakah kita selama ini udah dicelakakan sama saudara kita sendiri? Mungkin ada. Nah, kita belajar lagi dari kisah Nabi Lut. Nabi Lut juga beliau memerintahkan kepada umat muslim untuk beriman. Namun istrinya sendiri menurhakainya gitu. Bayangin ya, orang tercinta kita, belahan jiwa kita, doi kita, nggak mau dengerin apa kata kita gitu. Gimana rasa sakitnya gitu. Itu juga lagi terjadi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, ayo naik ke kapal, kita ngindari banjir. Kalau orang-orang beriman aja yang boleh naik ke kapal. Nah, anaknya nggak mau, anaknya ngebangkang. Darah dagingnya sendiri loh gitu. Darah dagingnya sendiri, dan dia lebih memilih naik ke puncak aja gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap tenggelam juga gitu. Nah, jadi maksudnya itu baru 3 nabi, belum lagi nabi-nabi lainnya, apalagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sampai dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, kemudian dilempar kotoran gitu. Kita nggak tahu betapa pedihnya orang-orang terdahulu sebelum kita. Gimana sama kita yang biasa-biasa aja ini gitu. Bahkan para ulama itu mengatakan seperti ini, kalau dalam sebulan dia nggak sakit, dia heran. Berarti dosa aku nih, berarti jangan-jangan ini istijab, katanya kayak gitu. Jangan-jangan dosaku nggak terhapuskan, seperti itu. Karena setiap kita mengalami kesulitan atau kita mengalami musibah berupa penyakit, itu sudah dijanjikan oleh Allah untuk digugurkan dosa kita. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Almer yang aku ya belum terlalu punya banyak kapasitas di situ, tapi aku menyarankan untuk kita coba mentadabburi kisah-kisah orang terdahulu dan bandingkan nih sama keadaan kita. Wah, ternyata kita ini belum ada apa-apanya. Kalau itu pribadi aku sih. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya, sangat-sangat menginspirasi. Cukup Oke, Kak, sangat-sangat Oke, menjawab. Masya Allah. Terima kasih Kak Kahila atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang Kak Almer sampaikan tadi. Kak Kahila, ini sudah banyak ya pertanyaan dari kolom chat. Jadi saya akan coba bacakan pertanyaan pertama dari Kak Daud Amin. Izin bertanya, jika boleh tahu metode apa yang Kakak gunakan dalam menghafal Al-Quran dengan mudah? Dan apa saja sih Kak metode dalam menghafal? Yang Ikhwan boleh nggak ikut seminar atau tahsin yang dari startup Kakak tadi? Boleh Kak dijawab dulu Kak? Oke, terima kasih. Masya Allah ya, Saudara Daud, pertanyaannya padahal antum lebih dari anak. Kalau boleh tahu metode yang saya gunakan untuk menghafal mah biasa-biasa aja, nggak kayak seperti Daud. Saya tuh menghafal Al-Quran, cuman ini sih, saya punya Al-Quran yang per kosakata ada artinya. Kayak gitu. Jadi setiap saya menemukan kosakata baru, saya catat gitu di kertas baru gitu. Kayak
oh ini ternyata sambil belajar bahasa Arab juga gitu, karena kan bahasa Arabnya aku nggak se-advance orang-orang gitu. Jadi kayak sambil belajar juga gitu. Juga yang kayak tadi itu sambil membaca kisahnya gitu. Jadi sambil membayangkan gitu. Juga ada sih kayak metode Yadain namanya. Kayak Yadain itu maksudnya 2 tangan. Jadi kan di Al-Qur'an itu banyak ya kosakata yang berlawanan. Misalnya kayak al-hasanat sama zulumat gitu. Jadi kayak yang kalau menghafal ya yang di kanan itu yang baiknya, yang di kiri itu yang buruknya gitu misalnya. Atau mungkin juga kayak jannah sama annar gitu. Atau ya apa lagi ya? Atau kayak asyams sama al-qamar misalnya gitu. Kayak al-mu'min, al-mu'minat gitu. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Dan juga jangan pernah untuk berputus asa kepada Allah dan jangan lupa minta pertolongan Allah. Itu sih yang untuk dimudahkan gitu. Kemudian untuk seminar tahsin tadi, sebenarnya SDM kita itu baru akhwat. Namun kalau misalnya ternyata yang daftar itu juga ikhwannya banyak, kita insya Allah akan mengusahakan untuk menghadirkan SDM ikhwan juga seperti itu. Oke, apakah cukup menjawab dari Daud Amin? Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Ya, baik, Masya Allah. Syukron Kak Lala atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Kak Daud Amin. Baik, Kak Lala, pertanyaan kedua dari Kak Naja Muhammad Wasfa. Beliau bertanya, izin bertanya, menurut Kakak, gimana kalau misalnya ada seseorang yang dianggap baik oleh orang lain, akan tetapi orang tersebut merasa bahwa dirinya tidak sebaik yang orang lain sangka, dan ia juga merasa masih belum pantas untuk dijadikan panutan bagi orang lain. Bagaimana menurut Kakak, apa yang harus dilakukan oleh orang ini? Syukron. Ini Masya Allah kayaknya kan aja curhat ya. Silakan Kak Lala langsung dijawab, Kak. Baik, Masya Allah ya pertanyaannya. Misalnya ada seseorang yang dianggap baik, namun orang lain tersebut menganggap dirinya tidak baik. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah karena dengan seperti itu berarti Allah telah menutupi aib-aib kita. Sehingga nampaklah kebaikan yang di mata orang. Padahal sebenarnya kita nggak sebaik itu, gitu kan ya maksudnya. Kemudian bila seseorang tersebut merasa tidak baik, maka dia juga harus bersyukur lagi gitu. Kenapa dia harus bersyukur? Karena itu tidak membuatnya sombong gitu. Karena kalau misalnya ada kan orang yang dia udah merasa baik nih, maka dari itu dia susah dinasehati nantinya gitu. Ini juga sama seperti kisahnya Imam An-Nawawi tadi. Imam An-Nawawi kan itu penulis kitab Riyadhus Shalihin, At-Tibyan, terus hadis Arba'in yang 42 hadis untuk orang awam itu gitu. Nah, beliau itu digelari Al-Muhyiddin. Al-Muhyiddin itu bukan Muhyiddin. Pokoknya artinya penghidup agama. Nah, namun Imam An-Nawawi itu mengatakan seperti ini, sungguh aku membenci orang-orang yang mengatakanku seperti itu. Padahal orang-orang memberikan gelar seperti itu penghidup agama, karena itu maksudnya pujian atasnya gitu. Pujian atasnya karena beliau sudah menciptakan karya yang baik, kemudian juga beliau orangnya tawadu gitu. Namun Imam An-Nawawi membenci pujian seperti itu gitu. Karena ya kebiasaan orang-orang seperti dahulu, mereka tidak pernah merasa baik dirinya karena mereka selalu mencela dirinya seperti itu. Kalau misalnya mereka mengalami musibah misalnya, contohnya aja ada juga ulama yang mengatakan dia merasa aneh kelakuan kendaraannya saat itu masih unta ya. Waktu itu aku merasa untaku merasa aneh dan perlakuan istriku kepadaku juga aneh gitu. Jadi dia nggak langsung serta-merta menyalahkan istrinya gitu, tapi dia menyalahkan langsung dirinya. Dia langsung introspeksi gitu. Apa ya yang salah dari aku gitu. Ya itulah cerminan ulama seperti dahulu. Aku juga pertanyaan teman-teman dari tadi itu sangat-sangat luar biasa karena aku sendiri juga belum apa ya, masih nggak terlalu gimana-gimana banget. Kita sama-sama sharing aja gitu. Kalau dari menurut pandangan aku sih itu gitu kepada Kak Naja gitu. Gimana Kak Nadia? Masya Allah, syukran jawabannya Kak. Oke, baik ya, Masya Allah, Kak Lala. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya Kak Najah. Nah, kalau tadi sudah Ikhwan yang bertanya ya Kak ya, ini ada 2 pertanyaan dari Akhwat ya, sekaligus juga nanti akan menutup acara kita pada hari ini. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari Kak Siti Maisyarah. Izin bertanya Kak, bagaimana tips dari Kakak untuk melawan futur ketika malas dalam beribadah atau menghafal Al-Quran? Dan bagaimana agar kita bisa terus istiqomah bersama Al-Quran? Silakan Kak Lala, boleh langsung dijawab.
Oke, thank you Siti Maisyarah. Pertanyaannya, bagaimana tips untuk melawan futur? Nah, perlu kita ketahui bahwa futur itu merupakan hal manusiawi yang kita alami sebagai manusia. Nah, kemudian gimana sih cara melawannya? Kita cara melawannya, alhamdulillah kalau kita sadar kalau kita futur gitu. Itu yang pertama gitu. Karena nggak banyak orang yang cepat sadar kalau dia itu futur. Futur itu maksudnya itu ya teman-teman, merasa pertama nih semangat ibadahnya, kemudian merasa malas gitu ya futur. Itu sebenarnya manusiawi ya, untuk dialami oleh kita. Kemudian tipsnya adalah tipsnya itu kembali lagi. Biasanya itu kita harus memperbanyak belajar dan mempelajari kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana mereka semangatnya menuntut ilmu dan menginspirasi kita gitu. Kemudian kita juga harus mengikhlaskan niat kita untuk menuntut ilmu itu hanya kepada Allah Ta'ala aja, bukan karena apa-apa gitu. Karena kalau misalnya kita mengejar ilmu nih, menuntut ilmu buat nilai bagus, ya kalau udah dapat nilai bagus, abis itu apa gitu? Kayak gitu kan gitu. Kemudian hal yang juga mengatasi futur ini adalah kita juga harus memiliki circle yang sama-sama semangat dalam beribadah dan menuntut ilmunya gitu. Kemudian juga setelah memiliki circle, nah jangan pula dibuat circle itu jadi circle gibah gitu. Lebih baik nggak punya circle, mendingan kayak gitu. Nah, circle itulah yang diajak buat untuk bersemangat dalam kebaikan. Kayak kalau misalnya nih kita punya temen yang diomongin itu tuh bukan lagi ngomongin orang gitu, tapi ngomongin tahu nggak gini, kayak aku habis baca buku ini, ya sharing-sharing aja hal-hal kebaikan gitu. Kalau misalnya pun nggak punya circle, ya nggak apa-apa deh, sendiri aja dulu gitu. Karena ya gitu, emang zaman sekarang itu zaman fitnah banget gitu. Kemudian juga yang terakhir adalah kita harus bersabar kalau misalnya kita itu berpaling dari ilmu. Karena futur juga bisa merupakan faktor dari dosa-dosa kita gitu. Dengan kita itu ada dosa, tentunya itu membuat langsung kita malas gitu. Karena disebutkan juga dalam kisah Imam Syafi'i, beliau itu merasa hafalannya buruk, ternyata dosanya adalah melihat aurat betisnya nenek-nenek gitu. Nah, setelah diajarkan oleh gurunya, hal itu terjadi karena dosa-dosamu. Kemudian beliau pun introspeksi diri dan akhirnya beliau pun bisa menghafal buku itu. Buku kan ada 2 ya, 2 halaman gitu. Sekali baca itu 2 halaman itu langsung dihafal oleh beliau gitu. Itu aja dari aku. Oke, bagaimana Kak Siti Maisyarah? Masya Allah sekali jawabannya. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Syukron ya Kak Lala atas jawabannya. Ini ada juga saran nih dari Kak Haidar ya, kalau misalnya bingung mau cari circle yang mana, silahkan masuk circle Tazkiyah Juara ya. Insya Allah di sana ada kegiatan positif yang mengisi hari teman-teman. Oke, baik Kak Lala. Pertanyaan selanjutnya ada dari Aziza Khairani. Bagaimana cara menemukan hilah jika kita sudah mengatur rencana jangka pendek namun sedikit berantakan karena banyaknya deadline? Wah, ini pertanyaannya sepertinya mewakili para mahasiswa ya Kak Kahila ya. Silakan Kak Kahila. Ini sangat pertanyaannya mahasiswa base banget. Karena ya sebenarnya ini juga hal-hal yang manusiawi kok gitu. Kalau misalnya kita itu udah ngatur nih, tapi nggak sesuai sejalan karena ada hal-hal yang nggak terduga kayak gitu kan. Itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita biarin ngaret banget gitu. Kalau misalnya nih aturannya deadline aturannya pengen ngelakuin kegiatan A selesai di hari Rabu, tapi di hari Rabu tiba-tiba ada deadline dari dosen gitu misalnya. Nah, mungkin kita juga harus memprioritaskan apa yang harusnya menjadi prioritas kita gitu. Kita juga harus mengurutkan setelah kita membuat rencana jangka pendek, kita juga harus mengurutkan apa sih prioritas kita dalam waktu terdekat ini gitu. Kalau aku sih biasanya bikin ya di HP aku di list gitu, di list reminder, terus juga ada waktunya dan tanggalnya gitu. Jadi kayak dapat alarm sendiri gitu. Apa aja sih productivity hari ini gitu? Apa aja kegiatan hari ini? Karena kita mencatat kegiatan itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sangat penting gitu. Apa aja yang mau kita lakukan? Karena kalau kita nggak menjadwalkan apa kegiatan kita, pastinya kita mengaret dan kita the power of kepepet ujung-ujungnya gitu. Itu dari aku gitu. Semoga cukup menjawab ya.
Oke, bagaimana dari Kak Azizah? Ya, mudah-mudahan menjawab ya Kak Aziza ya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir dari Ari Dwi. Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya Kak, bagaimana tips kita buat pemula untuk mentadaburi Al-Quran dengan mudah Kak? Dan bagaimana cara kita bisa menikmati dan merasa nyaman ketika kita membaca Al-Quran? Baik Kak Lala, boleh langsung dijawab Kak Lala. Oke, sebelum mentadaburi, pertama kan bagaimana cara kita bisa menikmati dan merasa nyaman ketika kita membaca Al-Quran. Kalau tips dari aku ya, yaitu adalah talaki. Talaki itu, atau bisa juga nama lainnya kita mendengar murotal. Kayak murotal kan banyak ya imam-imam yang merdu, kayak Muhammad Toha, terus Misyari Rashid, dan banyak-banyak lagi dah. Pokoknya bisa tuh cari aja di YouTube, misalnya mau surat apa, surat Al-Baqarah yang merdu gitu, atau apapun gitu. Apa aja didengar, dengan kita tuh, dengan telinga kita membiasakan mendengarkan Al-Quran, niscaya insya Allah hati kita juga merasa nyaman gitu. Enaknya mendengar Al-Quran gitu. Karena biasanya hal-hal yang nggak membuat kita itu tidak nyaman sama Al-Quran dan kita tidak ingat sama Al-Quran adalah dosa kita tadi itu gitu. Karena kan disebutkan juga kalau sebenarnya ilmu adalah cahaya. Ya Al-Quran kan adalah ilmu gitu. Dan cahaya nggak akan mungkin masuk ke hati yang kotor gitu. Nah, jadi maka dari itu kita juga harus emang sering-sering refleksi diri kita buat membersihkan hati gitu, tazkiyatun nafs. Nah, kemudian juga untuk mentadaburi Al-Quran, itu kalau aku itu membeli Al-Quran yang per kata, per katanya itu ada artinya. Kayak misalnya alladzina itu yang gitu. Al-mu'minuna orang-orang mukmin gitu. Asari'u bersegeralah kayak gitu. Nah, dengan aku tahu perkata-perkatanya, jadi kayak tahu nih di kisah ini sebenarnya dia menceritakan apa gitu setelah membaca artinya juga gitu. Kita juga setelah membaca Al-Qur'an kita baca artinya gitu. Dan juga kalau aku juga pernah ngikutin kajian-kajian kayak Al-Qasasus Anbiya gitu. Itu kisah-kisah Nabi dan itu tuh dari tafsir Ibnu Katsir juga gitu. Nah, itu dengan seperti itu kita mempelajari kisah-kisah Nabi sambil mempelajari Al-Qur'an juga. Jadi kan kayak kita udah menghafal Al-Qur'an nih. Terus kata ustadznya kan disebutkan dalam surat ini pada ini kayak gitu kan. Jadi kan kayak oh ini yang udah aku baca tadi atau oh ini yang udah aku hafal tadi ternyata maksudnya itu gitu. Jadi setelah kita mentadaburi kita nggak serta-merta baca artinya doang, tapi kita juga harus cari ustadz atau ustazah kita gitu untuk yang bisa mementoring kita dalam mempelajari hal itu gitu. Karena kan ya kalau tadabbur Al-Qur'an itu kalau salah-salah makna kita bisa berbahaya teman-teman kayak gitu. Tuh dari aku. Nah, semoga menjawab ya, Hari Dwi. Baik, alhamdulillah ya. Jawaban tadi juga menjadi penutup ya teman-teman buat kegiatan pada sore hari ini. Tapi seperti yang sudah dijanjikan di awal tadi, insya Allah akan ada door prize untuk satu penanya terbaik. Nah, silakan Kak Lala pilih nih Kak Lala dari pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Menurut Kak Lala nih pertanyaan yang terbaiknya yang mana nih Kak Lala? Sebenarnya pertanyaannya itu sangat bagus semua. Kalau semuanya aja dikasih hadiah gimana? Nggak bisa ya. Udah ketahuan nih semuanya. Satu. Aduh, gimana ya? Kalau aku itu paling suka pertanyaannya aja. Gitu. Oke, barakallah kepada Kak Naja ya. Nanti silahkan menghubungi Kak Haidar ya Kak ya. Iya, nanti hubungin aku aja Naja. Ya, silakan nanti Japri ya, lagi ke Kak Haidar ya. Baik teman-teman, teman-teman yang lain jangan berkecil hati ya teman-teman. Insya Allah akan ada 2 door prize lagi langsung dari Kak Lala ya. Ya, jadi caranya adalah teman-teman silahkan review materi pada hari ini dan silahkan jadiin story IG ya Kak Lala ya. Dan jangan lupa tag IG-nya Tazkiyah Juara dan juga IG-nya Kak Mugni Kahila M_K ya. Baik teman-teman, terakhir ya teman-teman sebelum ditutup acara ini ada pemberian cindera mata dari Kak Haidar ke pemateri kita pada hari ini. Silakan Kak Haidar. Oke, izin saya screen dulu. Ini buat sebelumnya terima kasih buat Kak Lala ya udah menyempatkan waktunya buat memberikan sedikit inspirasi nih buat teman-teman semuanya gitu. Jadi ada sedikit sertifikat nih buat Kak Lala. Oke, aku screenshot ya.
1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang teman-teman boleh on cam, kita foto bareng sebelum ditutup sama Nadia nanti. Oke, boleh mungkin yang bisa on cam buat mengabadikan momen ini. Ada teman-teman yang bisa on cam? Sepertinya lagi di jalan ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu. Nah, ini Wah, mangga teman-teman yang tidak oh, berhalangan, yang silakan untuk nggak on berhalangan, cam ya. ya kita boleh on cam dulu. Oke, oke aku tunggu ya. Oke, Almer. Almer lu kenapa ekonometrik? Oke, oke. Oke. Oke ya, aku screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you Oke, buat Masya Allah ya. Terima kembali kasih untuk ke teman-teman Nadia. semua dan juga Kak Haidar, dan tentunya untuk pemateri kita yang luar biasa pada hari ini, Kak Kahila, barakallahu filmik. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat ya teman-teman, dan juga keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan selama selama membimbing dan juga membimbing acara pada hari ini, baik lisan ataupun perbuatan. Mari kita sama-sama istighfar 3 kali dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak Hila dan semuanya.